Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat video tutorial bagaimana caranya menggunakan Google Form. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat identitas peserta didik dengan menggunakan Google Form. Nah, langkah pertama kita buka web browser dulu, kemudian kita ketik Google Drive. Kemudian kita pilih yang login ya, yang login atau yang sign in terserah, kita pilih salah satunya. Di sini kita buka dengan menggunakan Chrome. Nah, tampilan di Android atau di HP Anda seperti ini. Jika ingin membuat Google Form yang baru, maka biasanya tampilannya harus diubah dulu menjadi tampilannya yang di PC atau seperti di laptop. Nah, cara mengubahnya kita klik tanda titik 3 yang berada di sudut kanan atas, kita klik. Kemudian kita checklist situs desktop, ada di bawah sini, kita checklist situs desktop. Nah, kemudian tampilan Google Drive-nya yang tadi di Android berubah menjadi tampilan seperti di PC atau di laptop. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya gampang ya, tinggal seperti biasa kita tinggal klik tanda plus yang baru ini di sudut kiri atas, kita klik tanda plus atau baru. Kemudian kita pilih yang Google Formulir. Kita buka dengan Google Form. Nah, di sini muncul tampilannya. Kemudian untuk formulir tanpa judul di sini kita ganti ya, formulir tanpa judul di sini kita ganti menjadi identitas peserta didik. Nah, untuk deskripsi formulirnya kita bisa mengisikan dengan perintahnya, misalnya isilah data diri Anda dengan benar dan lengkap. Kemudian untuk pertanyaannya, untuk isian identitasnya ini bebas, cuman di sini saya pandu cara mengisi identitas peserta didiknya ya. Nanti kalau mau ditambah atau mau dikurangi terserah Bapak dan Ibu saja. Nah, untuk saya sendiri bikin identitas peserta didik biasanya lumayan cukup lengkap, mulai dari nama lengkap peserta didik. Di sini kita pakai untuk pilihan jawabannya, kita pakai yang jawaban singkat aja. Kemudian wajib diisinya ini Anda aktifkan. Nah, seperti ini sampai warnanya berubah jadi ungu dari abu-abu. Kemudian kita tambahkan lagi NISN. Jangan lupa diaktifkan juga. Kita tambahkan lagi tempat tanggal lahir. Kemudian kita aktifkan juga, tambahkan apalagi tadi, jenis kelamin boleh kita pakai pilihan jawabannya pilihan ganda ya, karena di sini bisa tinggal kita ketik aja laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kemudian kita tambahkan lagi, setelah jenis kelamin kita tambahkan agama bolehlah kita ini ya, kita pakai pilihan ganda, kita kasih pilihannya. Pilihan pertama misalnya Islam, pilihan keduanya Kristen, ketiganya Katolik, keempatnya Hindu, dan kelima Buddha. Kita tambah lagi opsi lainnya ya. Nah, kemudian jangan lupa diaktifkan tadi wajib diisinya. Kita tambahkan lagi setelah agama, kita tambahkan asal SMP. Misalnya ini identitas peserta didik untuk siswa baru di SMA ya. Kita ketik lagi di sini asal sekolah atau asal SMP lah ya, asal SMP, asal sekolah sebelumnya juga boleh. Kemudian
aktifkan jawaban singkat. Kemudian wajib diisinya juga kita aktifkan. Kenapa pakai yang jawaban singkat? Karena asal SMP-nya banyak ya. Jadi daripada nanti ada yang nggak ada pilihannya, mendingan biar siswa menuliskan sendiri asal SMP-nya. Kemudian kita tambahkan lagi setelah asal SMP, kita tambahkan lagi alamat dari peserta didik ini sendiri, alamat peserta didik. Nah, kemudian kita tambahkan lagi setelah alamat, kemudian identitas orang tua ya. Di sini langsung saja kita ketikkan nama ayah, kita identitas ayah terlebih dahulu ya, nama ayah, kemudian nomor HP ayah, pekerjaan ayah dulu lah ya, pekerjaan ayah. Di sini boleh kita pakai pilihan ganda, kita kasih opsinya misalnya ASN atau PNS ya. Kemudian opsi keduanya kita ketik TNI Polri. Kemudian opsi ketiganya swasta misalnya. Opsi keempatnya wirausaha misalnya, wirausaha. Kemudian opsi berikutnya misalnya lainnya ya. Nah, kemudian setelah nama ayah, pekerjaan ayah, kita tambahkan lagi nomor HP ayah, nomor HP ayah. Nah, kemudian setelah nomor HP ayah boleh kita tambahkan lagi alamat ayah. Karena biasanya kan ada siswa yang ayah dan ibunya telah berpisah hidup ya, pisah cerai, maksudnya cerai hidup. Nah, berarti kan alamatnya berbeda tuh. Nah, makanya di sini saya pisahkan antara alamat ayah dan alamat ibu. Nanti kalau sama ya tinggal di copy aja, dipastekan aja. Nah, ini saya edit dulu. Nomor ya. Oke. Setelah setelah identitas ayah, maka kita tambahkan lagi identitas ibu ya. Kita tambahkan identitas ibu, tambah nama ibu, kemudian jangan lupa aktifkan tanda wajib diisinya. Kita tambahkan lagi juga pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu juga kita boleh pakai pilihan ganda seperti tadi ya, seperti yang mengisi ayat tadi ya. Ada ASN, kemudian ada TNI Polri, kemudian ada swasta, kemudian ada wirausaha. Dan di sini kalau ibu biasanya ibu rumah tangga juga ada ya, boleh ditambah ibu rumah tangga. Kemudian boleh di sini lainnya. Kemudian kita checklist. Setelah itu nomor HP ibu, kemudian alamat ibu. Nah, kalau sudah, kita isikan juga
identitas wali ya, tambah nama wali, kemudian kita isi juga pekerjaan wali, kita kasih pilihan kayak yang ayah dan ibu tadi ya, ASN garis miring PNS, kemudian TNI Polri, kita kasih garis miring, kemudian opsi ketiga swasta, opsi keempatnya wira usaha, kemudian lainnya. Nah, ini untuk pekerjaan wali, nama wali, pekerjaan wali, tambah lagi nomor HP wali, nomor HP wali, kemudian ayah tadi belum dicentang. Oke, nomor HP wali, kemudian setelah nomor HP wali, alamat wali, alamat wali. Oke, nah saya rasa cukup ini ya untuk isian biodata peserta didik ya. Nanti jika ingin ditambahkan ya bebas, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Nah, jika sudah seperti ini, misalnya Bapak Ibu pengen tampilan temanya bagus, boleh tambahin tema. Di sini ada di atas ini ada pilihan item untuk tema. Di sini saya pilih gambar. Kemudian saya karena suka ungunya itu tadi ya, ungunya bagus, jadi saya pakai yang ungu ini, yang bola-bola ungu. Oke, saya sisipkan. Nah, kemudian saya terapkan. Nah, cantik ya. Kemudian langkah selanjutnya saya atur dulu setelannya. Nah, di sini supaya siswa kalau untuk masuk SMA kan rata-rata sudah punya email ya, boleh mereka untuk mengirimkan email juga. Mereka masuknya harus lewat email kalau ini di checklist, tapi kalau misalnya nggak di checklist juga boleh ya, kalau misalnya nggak mau pakai email. Kemudian untuk perlu masuk ya kita bebasin aja lah ya, mau berapa kali aja siswa tersebut ada salah isi. Jadi di sini nanti siswa dapat mengedit ya, siswa dapat mengedit setelah pengiriman. Meskipun kita batasi ke satu jawaban atau hanya masuk ke satu kali aja, tapi siswa tetap dapat mengedit setelah pengiriman jika terjadi kesalahan atau ada kesalahan. Andaikan misalnya nggak di checklist juga perlu masuknya, nggak dibatasi juga nggak apa-apa ya. Ini kan untuk isian data, jadi usahakan biar siswa dapat mengedit selengkap dan sebenar mungkin. Nah, kemudian setelan berikutnya di presentasi di sini. Di sini juga kita nggak usah aktifin aja ya, kita nggak usah tampilkan aja. Pesan konfirmasinya juga kita kosongin juga nggak apa-apa. Kemudian digeser, di sini ada kuis, kita jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilai nggak perlu ya, nanti aja setelah peninjauan manual karena nggak perlu dinilai. Kemudian responden dapat melihat, di sini juga kita hilangkan aja checklistnya karena nggak ada perlu pertanyaan tak terjawab. Oh, ini boleh yang pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab, tapi kan tadi sudah kita wajib jawab semua, jadi nggak perlu juga, nggak apa-apa ya, nggak di checklist juga nggak masalah. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini tadi siswa wajib mengisi email dulu. Kalau setelannya tadi kita checklist ya, kumpulkan email ya. Tapi kalau misalnya enggak pun ya enggak apa-apa, misalnya ya kita simpan. Nah, dia enggak perlu masuk pakai email. Tapi kalau misalnya di sini mau ditambahkan email peserta didik juga masih bisa ya, kita tambahkan misalnya di setelah alamat peserta didik. Nah, misalnya setelah
langsung kita kirim ya, boleh langsung kita kirim atau mau pratinjau dulu juga boleh melalui pratinjau di sini. Nah, misalnya seperti ini kita pratinjau itu gunanya untuk melihat hasilnya ya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi siswa langsung begitu kita kirim linknya atau melalui WA maupun melalui Google Classroom, maka akan otomatis masuk ke isian seperti ini. Jadi siswa tinggal ngisi nama peserta didik, NISN, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, asal SMP, alamat peserta didik, email peserta didik, nama ayah, pekerjaan ayah, kemudian nomor HP ayah, alamat ayah, kemudian nama ibu, pekerjaan ibu, nomor HP ibu, alamat ibu, nama wali, pekerjaan wali, nomor HP wali, alamat wali. Nah, setelah siswa mengirim Google Formnya ini, setelah siswa mengirim identitasnya ini, nanti kita dapat mendownloadnya ya. Nah, di sini kita kembali ke Google formulirnya. Nah, ini tadi ya. Kalau sudah, kita bisa kirim. Cara kirimnya kita klik tanda segitiga yang ada di samping tema itu tadi nih, yang ini. Nah, ini bisa kita klik. Kemudian kita pilih yang kirim melalui. Di situ ada melalui email dan link dan lain-lain. Kita pilih yang melalui link ya, yang ini ya, yang tengah ya. Oke, yang ini. Nah, kemudian ini untuk tautannya atau URL-nya ini bisa dipendekin. Pendekkan URL. Kemudian ini bisa kita salin ya, salin. Nah, ini bisa kita salin. Kemudian selesai. Nah, untuk itu udah selesai. Nanti Google Form yang telah kita buat ini akan tersimpan di Google Drive ya. Jadi kalau kita mau kirim, kita bisa ambil aja dari Google Drive. Cara kirimnya misalnya saya contohkan di sini melalui Google Classroom ya. Misalnya kita pakai Google Classroom di sini, misalnya saya pilih yang kelas 10 IPA 2. Ini untuk contoh 10 IPA 1 aja lah ya, ini kelas biar di kelas saya aja, nggak mengganggu di kelas lain. Nah, di sini kemudian kita bisa pilih yang tugas kelas, kemudian sesuaikan dengan mapel kita ya. Sesuaikan dengan mapel kita. Di sini ada semua mapel dalam satu kelas. Untuk itu kita pilih tambah dulu. Tambah ini maksudnya tambah tugas boleh, tambah pertanyaan boleh, tambah materi boleh. Misalnya di sini kita tambah tugas ya, tambah tugas. Nah, di sini boleh kita ketikkan identitas peserta didik. Deskripsinya seperti tadi boleh, isilah data diri Anda dengan benar dan lengkap. Nah, kemudian untuk poinnya terserahlah, dikasih 100 boleh, dikosongkan juga boleh. Nah, untuk tenggat waktu, di sini tenggat waktu misalnya kita kasih dalam waktu seminggu, udah harus lengkap. Di sini kita atur tenggat waktunya hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Oke. Kemudian topiknya tadi tinggal kita pilih sesuai mapel kita ya. Di sini saya mapelnya informatika, jadi saya pilih informatika. Kemudian simpan. Nah, kemudian kita dapat menambahkan link atau file pada Google Drive tadi melalui attachment. Attachment itu yang kalau bentuknya itu mirip seperti ini ya, clip paper ya. Nah, itu ada di atas ini. Nah, ini yang gambarnya seperti clip paper. Nah, ini namanya attachment. Kemudian Anda bisa kirim melalui Drive maupun link atau upload file bebas ya. Jadi di sini misalnya pilih yang link. Kemudian link. Tadi kan udah kita copy itu linknya tuh udah kita salin. Nah, jadi tinggal kita tempel aja. Nah, kemudian tambahkan. Oke, kalau sudah tadi kan judul isian di Google Form kita kan identitas peserta didik ya, maka linknya juga tadi tulisannya langsung berjudul identitas peserta didik seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita jadwalkan, boleh mau kita kirim langsung juga boleh. Misalnya di sini saya pilih jadwalkan dulu. Nah, misalnya di sini ya ada tanda titik 3 ini, kita klik jadwalkan. Kemudian jadwalkan. Nah, boleh diatur jadwalnya. Kalau pilih langsung tinggal klik yang tanda segitiga kirim ini aja. Nah, di sini saya mau pakai jadwalkan dulu. Di sini saya jadwalkan ya. Nah, jadwalkan saya maunya siswa mulai mengisinya misalnya pada hari Senin nih.
pada hari Senin tanggal 19 Juli. Kemudian jamnya mulai dari jam 9 lah kita bukanya ya pertanyaannya. Kemudian tenggat waktunya tadi hari Sabtu tanggal 24 Juli. Waktunya misalnya kita tentukan jam 9 malam lah ya misalnya. Oke, nah ini bisa langsung kita jadwalkan. Oke, kalau udah jadi nanti kita klik di sini. Kita mau coba buka link yang tadi kita kirim sudah sesuai atau belum, tinggal kita klik aja identitas peserta didik. Kemudian kita klik. Nah, kita buka dengan Google Chrome ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi siswa tinggal mengisi aja. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.